Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai asas-asas pendidikan, di mana anggota kelompoknya yaitu ada Aris Afandi, Miftahul Jannah, dan juga Edele Fakdawar. Sebelum kita mengetahui macam-macam dari asas-asas pendidikan, kita harus mengetahui pengertian dari asas pendidikan tersebut. Asas-asas pendidikan adalah hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan pendidikan. Di antara asas-asas tersebut terdapat berbagai macam asas. Yang pertama, ada asas Tut-Wuri Handayani, di mana asas Tut-Wuri Handayani ini pertama kali dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Asas Tut-Wuri Handayani yang berarti jika di belakang mengikuti dengan awas, yang memiliki makna kita sebagai calon pendidik memberikan peserta didik itu suatu keleluasaan dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan teknologinya, tetapi kita harus juga mengawasinya agar tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Asas Tut-Wuri Handayani ini mendapatkan tanggapan positif dari Sostro Kartono yang merupakan salah satu seorang filsuf dan ahli bahasa dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya, sehingga terdapat 3 semboyan. Untuk semboyan selanjutnya yaitu ada ing narsa sung talada, yang berarti jika di depan memberikan contoh, yang dimana maksudnya kita sebagai peserta didik kita harus bisa memberikan contoh kepada siswa dalam berperilaku dan juga bertindak agar peserta didik kita dapat meniru perilaku tersebut, setidaknya minimal dengan pendidik. Bahkan lebih bagus jika melebihi dari kita sebagai pendidik. Selanjutnya ada ing madya mangun karsa, yang berarti jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Di sini kita sebagai calon pendidik, kelak kita akan memberikan pengajaran kepada masyarakat atau anak didik kita. Hendaknya kita harus berbaur dengan peserta didik. Kita tidak hanya memberikan pelajaran di dalam kelas, tetapi kita hendaknya dapat berbaur dan membangkitkan semangat peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialaminya. Selanjutnya yang kedua ada asas kemandirian dalam belajar, di mana asas kemandirian dalam belajar ini adalah kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan diri sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung yang didorong oleh diri sendiri atau kemauan diri sendiri. Ada beberapa variasi pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, seperti yang dipaparkan oleh Abdullah. Yang pertama itu ada belajar mandiri, memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Selanjutnya itu ada peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Kemudian, di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Selanjutnya yaitu ada asas pendidikan sepanjang hayat, di mana asas pendidikan sepanjang hayat ini merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Istilah pendidikan seumur hidup ini erat kaitannya dengan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Artinya kita dalam menempuh ilmu pendidikan ini tidak dibatasi oleh umur. Mulai dari kecil sampai kapanpun kita dapat melakukan pendidikan atau mencari ilmu pengetahuan. Kemudian, di dalam asas pendidikan sepanjang hayat ini didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan perstrukturan pengalaman pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat ini bukan merupakan pendidikan yang berstruktur, namun suatu prinsip yang menjadi dasar dalam menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, pendidikan sepanjang hayat menembus batas-batas kelembagaan, pengelolaan, dan program yang telah berabad-abad mendesakkan diri pada sistem pendidikan. Saya akan melanjutkan materi dari Miftah, yaitu
Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Dan yang keempat, yaitu asas yang terakhir, adalah asas alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru adalah pepatah yang berasal dari Minangkabau. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah alam tak kembang atau terbentang luas dijadikan sebagai guru. Yang terakhir yaitu implementasi dari masing-masing asas. Yang pertama, implementasi dari asas Tutwuri Handayani. Yang pertama, seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diharapkan. Yang kedua, seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok kami. Yang kedua yaitu ada implementasi dari asas kemandirian dalam belajar. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar ialah suatu wujud manifestasi asas kemandirian dalam belajar yang bukan hanya dalam berbentuk kurikulum KTSP, yang namun juga dalam bentuk kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian implementasi dari asas pendidikan sepanjang hayat. Implementasi dari asas pendidikan sepanjang hayat, asas belajarnya sepanjang hayat sebenarnya sudah tertanam dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu lewat pendidikan keagamaan dan budaya, di mana ilmu di sini dapat mempermudah jalan kita untuk melanjutkan kehidupan seterusnya. Kemudian di sini juga ada pendidikan dari 3 sumber utama, yaitu pendidikan persekolahan, pendidikan luar sekolah, dan sumber informasi lain seperti media sosial, internet, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.